Ya. Untuk materi PJOK pada bab ketiga ini, untuk bab ketiga ini akan membahas tentang kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Bab ini bisa disimpulkan adalah membahas tentang pembelajaran atletik ya, atau induk organisasi atletik itu adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik memiliki 4 cabang atau yang lebih dikenal 3 cabang ya. Ada jalan, lari, lompat, lempar. Ini adalah cabang dari atletik. Nah, pada bab ini kita akan membahas dari 3 cabang tersebut, namun masih dalam bentuk latihan dasar dari atletik. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kombinasi gerak dasar jalan. Ya, sudah pasti kita semua bisa berjalan, insya Allah, karena kita diberi anugerah sama Allah kelengkapan tubuh, kemudian kesehatan, maka berjalan adalah merupakan aktivitas yang sudah pasti kita lakukan dalam sehari-hari. Jalan adalah melangkahkan kaki dengan pelan atau biasa. Kemudian manfaat dari kita sering berjalan ini yang pertama adalah bisa membuat badan kita bugar, kemudian menguatkan kinerja jantung. Maka olahraga berjalan ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Sangat baik untuk menjaga kebugaran tubuh kita, sangat baik untuk menjaga kerja jantung kita. Nah, jalan yang benar ini ada beberapa tip atau beberapa yang harus kita lakukan dalam berjalan yang benar. Yang pertama, berjalan itu harus badan tegak. Kemudian pandangan mata kita ke depan. Yang ketiga, langkah tidak lebar. Kemudian yang keempat, tangan diayun ke depan, bukan ke samping atau ke belakang. Ayunan tangan mengikuti dari langkah kaki. Apabila kaki kanan kita yang melangkahkan terlebih dahulu, maka kita mengayunkan tangan kiri dan seterusnya. Itu adalah jalan. Kemudian jalan ada 2 macam. Yang pertama ada jalan santai, yang kedua ada jalan cepat. Kemudian beberapa variasi berjalan. Ada jalan maju, kemudian juga jalan mundur, ada juga jalan ke samping. Itu adalah variasi dari bentuk-bentuk latihan berjalan. Nah, berjalan, pandangan ke depan, tangan diayun mengikuti gerak langkah kaki. Nah, sedangkan gambar yang ini adalah jalan cepat. Ya, langkah kaki agak sedikit lebar, kemudian agak sedikit cepat. Ada tahapan-tahapan beberapa dalam jalan cepat. Ya, bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, yang membedakan jelas pada perbedaan langkah biasa dan langkah cepat atau jalan cepat, yang pertama adalah langkah kaki jalan cepat ini sedikit lebih lebar dan lebih cepat. Kemudian pada jalan cepat ini kaki sedikit mendorong badan ke depan, seakan badan mau jatuh, kemudian langkah kita melangkahkan kaki lebih cepat. Nah, jalan cepat ini juga ada atau diperlombakan pada kegiatan-kegiatan olahraga atletik. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua adalah dari cabang olahraga atletik adalah lari. Ya, setelah jalan kita berlari. Lari pun di sini memiliki beberapa macam lari. Ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, jalan cepat, ada lari estafet, lari gawang, kemudian ada lari maraton. Yang membedakan adalah jarak yang ditempuh. Namun yang sering diperlombakan ini adalah atau di tingkat SD ada lari jarak pendek dan lari jarak menengah, yaitu 100 meter, 400, 800. Ini yang sering
dilombakan dalam kegiatan-kegiatan olahraga. Sebelum kita berlari, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang macam start. Ada 3 bentuk start. Start berdiri atau standing start. Ini untuk lari jarak jauh dan menengah. Start melayang. Ini digunakan salah satunya adalah pada lari estafet, yaitu lari pada nomor 2, 3, 4. Itu menggunakan start melayang. Kemudian yang ketiga, start jongkok. Digunakan pada bentuk lari jarak pendek atau lari cepat atau lari sprint. Karena nanti kita akan membahas tentang lari. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang lari rintang atau gawang. Ya, yaitu lari dengan melewati rintangan atau gawang. Nah, pada lari rintang ini termasuk lari jarak pendek atau sprint atau cepat. Maka pada lari ini menggunakan start jongkok. Bisa kita lihat posisi start jongkok, ya. Jari tidak boleh melebihi garis start. Pandangan ke bawah terlebih dahulu. Ada 3 aba-aba dalam start jongkok. Yang pertama adalah bersedia, siap, dan ya. Pada aba-aba ya, tumbuhan kaki tolakan sekuat mungkin untuk menghasilkan kecepatan yang baik. Sekarang lari gawang, yaitu lari dengan halangan. Pada lari ini, yaitu dengan melompati sebuah rintangan atau gawang. Rintangan untuk latihan dasar kita bisa menggunakan berupa balok kayu atau gulungan kayu atau apa-apalah. Kemudian bisa latihan menggunakan menggunakan ban. Juga bisa latihan menggunakan gawang pralon atau juga bisa. Nah, ini adalah bentuk gawang pada perlombaan lari rintang. Namun untuk kelas ini karena masih tingkat dasar, kita belum menggunakan gawang yang bertaraf nasional. Kemudian yang kedua atau selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi gerak jalan, lari, dan dikombinasikan dengan lompat. Pada atletik ada 2 jenis lompat, yaitu ada lompat jauh dan ada lompat tinggi. Yang akan kita bahas pada bab ini, kita membahas tentang latihan dasar lompat jauh. Ya, sejarah singkat tentang lompat jauh. Nah, di dalam gerakan lompat jauh ada 4 teknik dasar yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama teknik awalan, yang kedua teknik tolakan, yang ketiga melayang di udara, yang keempat mendarat. Ada beberapa teknik gaya pada lompat jauh. Yang pertama jongkok, menggantung, dan berjalan di udara. Ada 3 gaya dalam teknik lompat jauh. Teknik awalan yang baik bisa kalian baca, ya. Tolakan yang baik menggunakan kaki yang terkuat, ini kuncinya. Pada saat melayang kita menggunakan teknik dari 3 teknik gaya tersebut. Mana yang akan kita gunakan, disitulah pada saat melayang kita gunakan teknik tersebut. Mendarat, pada saat mendarat harus menggunakan 2 kaki secara bersamaan, ya. Jadi kaki terlebih dahulu menyentuh bak pasir, jangan kepala terlebih dahulu, berbahaya. Latihan dasar untuk lompat jauh bisa kita praktekkan, ya, melompati kardus atau balok, ya. Kemudian juga bisa. Nah, ini adalah teknik atau urutan dari lompat jauh. Pertama awalan, yang kedua menolak, kemudian yang ketiga adalah melayang, teknik yang kita gunakan, kemudian yang kelima
atau yang keempat mendarat. Itu adalah 4 teknik. Bisa kita lihat untuk teknik gaya jongkok, ya. Posisi pada saat melayang kita seperti sedang berjongkok. Kemudian gaya menggantung. Pada saat melayang posisi kita badan agak tegak seperti orang menggantung atau berpegangan di balok. Kemudian gaya walking in the air atau berjalan di udara, yaitu posisi seperti orang berjalan. Itu adalah 3 gaya di dalam lompat jauh. Kemudian ada lapangan lompat jauh, ya. Untuk lapangannya terbuat dari bak pasir, ya, diisi dengan pasir. Pasirnya juga pasir khusus, yaitu pasir halus, jangan sembarangan pasir. Kalau sembarangan pasir nanti banyak kucing-kucing berkeliaran di bak pasir. Pada saat kita lompat bisa berbahaya. Oke, seperti itu untuk bab. Oh, masih ada. Yang ketiga adalah lempar, ya. Untuk tingkat SD nanti hanya mempraktekkan lempar turbo atau lembing atau roket. Walaupun ada 3 macam cabang lempar, ya. Ada lempar cakram dan ada tolak peluru. Untuk tingkat SD kita belajar, yang kita pelajari nanti adalah lempar turbo atau roket. Teknik dasar ada awalan, memegang, dan melempar. Teknik awalan minimal 5 meter menggunakan langkah silang atau jingkat akan kita praktekkan pada saat kita bertatap muka. Teknik memegang, pegang dengan tangan yang terkuat, dipegang erat, jangan lebay memegang tongkatnya. Kemudian teknik melempar, lemparlah dengan kuat diikuti dengan bantuan ayunan tubuh kita ke depan. Ya, ini adalah bentuk alatnya, turbonya atau roketnya, ya. Saya yakin pasti kita anak-anakku semua sudah pernah melihat, ya, bentuk alatnya, karena ya itu tekniknya. Iya, kemudian lempar sejauh mungkin, karena yang dinilai adalah jauhnya roket itu terbang dan mendarat. Oke, masih adakah? Lapangan, ini adalah bentuk lapangan lempar, ya. Bisa digunakan untuk lempar turbo, lempar lembing, atau tolak peluru, lempar cakram. Ya, sekian itu saja materi dari Ustadz tentang bab yang ketiga, yaitu tentang atletik. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.